Pengertian kebijakan politik atau kriminal, Prof. Sudarto SH pernah mengungkapkan 3 arti mengenai kebijakan kriminal, yaitu dalam arti sempit ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana. Yang poin kedua adalah dalam arti luas ialah keseluruhan fungsi dari aparatur penegak hukum termasuk di dalam cara kerja dari pengadilan dan polisi. Poin yang ketiga yaitu dalam arti paling luas yang beliau ambil dari Jordan Jefferson ialah keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat. Selanjutnya, hubungan politik kriminal dengan politik sosial. Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya itu merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat dan upaya pencapaian kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa tujuan akhir ataupun tujuan utama dari politik kriminal itu ialah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Dikatakan bahwa politik kriminal itu pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari politik sosial, yaitu kebijakan atau upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial. Secara skematis, hubungan itu dapat digambarkan sebagai berikut. Dan berdasarkan uraian itu, J.P. Hefnagel memberikan skema sebagai berikut. Kebijakan integral dalam penanggulangan kejahatan. Upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan pendekatan kebijakan yang artinya ada keterpaduan antara politik kriminal dan politik sosial. Juga adanya keterpaduan antara upaya penanggulangan kejahatan dengan penal dan non-penal. Adapun pernyataan yang terungkap dalam upaya penanggulangan kejahatan diintegrasikan dengan keseluruhan kebijakan sosial dan perencanaan pembangunan. Yaitu, yang pertama, Prof. Sudarto berpendapat bahwa apabila hukum pidana hendak dilibatkan dalam usaha mengatasi segi-segi negatif dari perkembangan masyarakat, maka hendaknya dilihat dalam hubungan keseluruhan politik kriminal. Dan yang kedua, W. Clifford juga berpendapat mengenai hal tersebut dalam The 13 International Seminar Course on Reform in Criminal Justice pada tahun 1973. Hal tersebut juga terdapat pada Kongres PBB keempat mengenai Prevention of Crime and the Treatment of Offenders tahun 1970 yang tema sentralnya membicarakan masalah crime and development. Dan yang keempat, Kongres PBB kelima tahun 1975 juga menegaskan hal yang sama. Dan yang kelima, hal ini juga terdapat dalam deklarasi Caracas yang dihasilkan Kongres PBB ke-6 tahun 1980. Dan yang keenam, terdapat pula dalam salah satu pertimbangan Milan Plan of Action yang dihasilkan Kongres PBB ke-7 tahun 1985 di Milan. Dan yang ketujuh, pada Kongres PBB ke-8 tahun 1990 di Havana, masih menyatakan bahwa perlu pendekatan kebijakan integral. Baik, yang selanjutnya, seberapa jauh faktor-faktor kondusif yang diidentifikasikan oleh Kongres PBB ke-8 di atas sesuai dengan keadaan di Indonesia yang kiranya masih perlu didukung oleh hasil-hasil penelitian. Hal ini penting dilihat dari sudut politik kriminal yang rasional. Selanjutnya yang keenam, dari kutipan di atas jelas pula terlihat perlunya melakukan studi dan evaluasi terhadap perkembangan atau kecenderungan kejahatan crime trend. Beberapa dimensi perkembangan kejahatan yang mendapat perhatian Kongres PBB mengenai the prevention of crime and the treatment of offenders. Di samping perlunya memperhatikan berbagai aspek sosial dan dampak negatif dari pembangunan serta perkembangan atau kecenderungan kejahatan, seperti dikemukakan di atas, kebijakan integral juga berarti perlunya memperhatikan korban kejahatan. Berikutnya, implementasi kebijakan integral dalam penanggulangan kejahatan.
Menyadari bahwa dalam penanggulangan kejahatan harus ditempuh melalui pendekatan atau kebijakan secara integral, maka kebijakan penanggulangannya pun seharusnya melibatkan berbagai instansi atau departemen secara integral. Salah satu contoh yang dapat dikemukakan adalah kebijakan strategi integral di Republik Ceko. Strategi penanggulangan kejahatan di Republik Ceko dapat diskemakan sebagai berikut. Bertolak dari pandangan bahwa kejahatan merupakan social pathology dan faktor penyebabnya cukup banyak mencakup berbagai aspek, maka di Republik Ceko dibentuk Menko antar lembaga atau yang disebut dengan The Ministry of Interior Interagency Coordination dan Komisi Pemerintahan untuk Pencegahan Kejahatan atau yang disebut dengan Government Committee. Komisi ini diketuai oleh Menteri Dalam Negeri atau yang disebut dengan The Ministry of Interior yang beranggotakan perwakilan dari beberapa dewan, departemen, kejaksaan, dan institusi seperti yang diskemakan tersebut. Komisi membuat perencanaan kebijakan pencegahan atau yang disebut dengan prevention policy, dan masing-masing departemen membuat social prevention program sehingga terbentuk suatu sistem pencegahan kejahatan yang integral. Sasaran utamanya adalah membatasi peluang untuk melakukan kejahatan. Dari gambaran tersebut sudah terlihat bahwa kejahatan sebagai masalah social pathology yang kompleks juga ingin dihadapi dengan berbagai program pencegahan sosial atau yang disebut dengan social prevention program yang integral dari berbagai departemen terkait. Jadi dalam penanggulangan kejahatan tidak semata-mata dipandang sebagai urusan dan tanggung jawab aparat atau departemen yang terkait dengan penegakan hukum, tetapi menjadi urusan berbagai departemen lainnya yang diketuai oleh Menteri Dalam Negeri atau yang disebut dengan Ministry of Interior. Di sini saya akan menjelaskan hal menarik yang patut dicatat dari model integral di atas adalah yang pertama, kejahatan tidak dipandang sebagai masalah hukum semata tetapi sebagai masalah sosial. Yang kedua, penanggulangan kejahatan bukan semata-mata urusan para penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, tetapi sebagai masalah atau urusan dalam negeri yang melibatkan beberapa departemen. 3. Penanggulangan kejahatan dilakukan secara integral dengan lebih difokuskan pada upaya preventif atau kausatif, yaitu dengan menanggulangi sebab dan kondisi. Sebagai contohnya, kebijakan penanggulangan yang integral atau komprehensif seperti di red, crutch di atas, sepatutnya dijadikan bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan di Indonesia.